Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Cipta Cerita Dayali. Saya Anto, seperti biasa akan membawakan sebuah kisah-kisah horor untuk kalian semua. Pernahkah kalian melihat makhluk halus secara langsung yang berdiri tepat di depan kalian? Atau bahkan dia tiba-tiba muncul dari belakang seperti di film-film horor? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika menemui hal tersebut? Apakah kalian akan lari atau kalian akan pingsan? Yang jelas pasti akan ketakutan ya, karena kita melihat sebuah sosok yang tak biasa kita lihat setiap harinya. Dan untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah tentang seseorang yang biasa melihat hal tersebut. Dan terkadang dia juga mengimami makhluk tersebut ketika melaksanakan sholat. Seperti apakah kisahnya? Mari kita langsung saja ke ceritanya. Pukul 5 pagi, terdengar suara panggilan. Riz, Aris, bangun Riz, subuhan. Ibuku biasa membangunkanku buat sholat subuh. Gak perlu alarm lagi kalau di rumah. Ibuku pasti membangunkanku setiap subuh. Beliau adalah seorang Islam yang taat. Sudah biasa bangun jam 3 buat sholat malam dan jam 5 buat subuhan. Lalu dilanjut masak untuk sarapan keluarga. Aku melihat di luar dan ternyata masih cukup gelap. Sambil menahan kantukku, aku paksakan ke kamar mandi buat kencing dan ambil air wudhu. Nyes, air dingin dari sumber pegunungan membasahi mukaku. Seketika rasa kantukku pun hilang dan ku selesaikan wudhuku. Tak begitu lama, akhirnya aku selesai sholat subuh dan aku langsung keluar rumah menuju emperan depan. Di luar masih remang-remang dan udaranya masih sangat sejuk. Sesekali angin semilir sedikit membuatku agak kedinginan. Kulihat di sekitar, hutan masih dipenuhi kabut pagi dan suara burung silih berganti. Aku regakan pinggang dan leherku, sedikit pemanasan di pagi yang damai ini. Jauh dari suara bising, yang ada hanya suara burung hutan dan ayam kampung peliharaan ibuku. Matahari mulai terlihat jingga di ujung timur. Pagi ini cuacanya cukup cerah dan aku benar-benar kangen dengan suasana rumah. Lanjutlah aku ke pekarangan belakang. Kulihat asap mengepul dari dapur dan ada kandang kambing tak jauh dari situ. Ternyata kambing bapakku sudah mulai banyak. Terakhir aku pulang ke rumah hanya 5 ekor, tapi sekarang sudah beranak menjadi 9 ekor. Tapi tujuanku kali ini bukan untuk melihat kandang kambing, melainkan ingin melihat pohon durian. Apakah ada buah yang jatuh atau tidak? Sudah 3 tahun ini durian di belakang rumah berbuah sepanjang tahun. Jadi tak perlu lagi aku menginap di hutan menunggu durian jatuh seperti dulu, sampai-sampai dihantui durian saat menginap di kebun. Ternyata duriannya udah gede-gede dan kucium ada wangi semerbak yang artinya ada yang sudah matang di pohon. Dan gak mau lama-lama aku panjatlah pohon buat cari yang sudah matang. Ada 2 durian jatuh hari ini. Langsung saja aku lepas talinya dan aku bawa ke dapur. Kulihat ibuku sudah selesai masak di tungku kayunya. Ibuku masih suka masak pakai kayu bakar dibandingkan kompor gas. Dia hanya pakai kompor gas saat kepepet saja. Karena dia bilang rasa masakan dari tungku lebih enak daripada kompor gas. Tapi memang benar juga sih. Ini yang membuat aku selalu kangen dengan masakan rumah. Ya meski cuma nasi putih, sayur rebus, tempe, ikan asin dan sambal, rasanya sudah sangat enak sekali. Beda banget dengan masakanku yang di kota. Bu, ini ada 2 durian yang jatuh. Bangunin dulu bapakmu. Buruan kita sarapan, lalu cari makan kambing. Kebetulan hari ini munggahan puasa,
Jadi bakalan banyak kegiatan mulai dari ziarah ke kuburan hingga acara munggahan dan dilanjut tarawih di musola. Kulihat jam dinding baru setengah 7 pagi, tapi semua keluargaku sudah bangun dan siap-siap untuk sarapan. Hari ini ibuku masak cukup spesial karena anak pertamanya pulang. Sayur pakis kesukaanku, sayur bayam dan daun pepaya rebus, tempe dan sambal, pokoknya semua itu favoritku. Ya ampun, rasanya enak banget. Bagiku ini adalah menu terbaik yang bikin aku selalu kangen rumah. Pagi ini kami sarapan dengan lahap diiringi dengan langgam Jawa kesukaan bapakku. Aku menceritakan tentang keseharianku di Jakarta. Sesekali bahas adikku cewek yang sekolah di kota juga. Selesai sarapan, saatnya kita pesta durian. Jujur, aku pengen nyobain durian yang aku ambil pagi-pagi tadi. Langsunglah ku ambil pisau di dapur dan membelahnya. Karena baru saja jatuh, jadi susah sekali kulitnya untuk dibuka. Akhirnya setelah berabad-abad berusaha membuka kulit durian, akhirnya tara, kulit durian pun akhirnya terbuka. Di dalamnya terdapat durian yang sangat tebal dan legit sekali. Bapakku bilang punel rasanya. Jadi gua pengen bawa ke Jakarta saat itu. Hari pun mulai siang. Bapakku pergi ke hutan cari makan kambing. Dan aku tetap di rumah dan membantu ibuku merapikan beberapa kamar yang sudah berantakan. Aku membersihkan bagian belakang dan ibuku membersihkan bagian depan halaman. Kali ini aku merapikan kamar gudang yang sudah seperti kapal pecah. Aku tahu kamar berukuran 2 kali 3 meter ini cukup spesial bagi bapakku. Makanya aku sangat hati-hati saat membersihkannya. Ku bersihkan pelan-pelan setiap sudut yang sudah ada sarang laba-laba. Ku bereskan juga sampah plastik yang berserakan. Ada juga sisa bunga kering, daun pandan dan daun pohon jarak layu di lantai. Ku rapikan pelan-pelan agar tidak ada barang penting yang terbuang. Di kamar ini juga biasanya bapakku menyimpan benda pusakanya. Kulihat ada beberapa buah keris tanpa gagang, seperti keris itu sudah cukup tua usianya. Ada juga bambu buntet, bambu yang tanpa lubang, dan juga bungkusan kain putih dan hitam yang aku tak tahu benda apa itu di dalamnya. Aku susun rapi beberapa botol minyak yang baunya cukup aneh. Setauku ada beberapa minyak yang bisa digunakan untuk memanggil roh halus yang mungkin ada di salah satu botol tersebut. Kamar ini memang cukup mistis, apalagi saat malam hari jarang sekali bapakku menyalakan lampunya. Bahkan adik cowokku paling gak mau kalau disuruh masuk kamar ini. Mungkin dia tahu ada sosok lain yang menghuni. Selesailah aku membersihkan kamar gudang. Terdengar motor bapakku sudah sampai di belakang rumah. Ya ampun, aku lihat-lihat bapakku sudah makin tua saja ternyata. Beliau tingginya setelingaku, kulitnya sawo matang dan rambutnya putih panjang tak pernah dipotong. Banyak anak kecil yang takut sama dia pas pertama kali bertemu. "Nang, bapakmu udah datang. Sana buruan mandi, terus ziarah ke makam sebelum nanti acara munggahan," perintah ibuku ke aku. Aku bergegas mandi dan kulihat bapakku istirahat di teras belakang menunggu giliran untuk mandi. Selesai bersiap-siap, akhirnya aku dan bapakku pergi berziarah ke pemakaman kampung baru. Jaraknya sekitar 3 km dari rumah, melewati kebun dan persawahan hingga menyeberang sebuah jembatan gantung yang rapuh. Aku parkirkan motor di samping parit, lalu kami masuk ke pemakaman mencari makam keluarga kami. Ku lepas alas kakiku dan melangkah perlahan di sela-sela makam orang. Dan tanpa sengaja aku melihat satu makam yang cukup misterius dengan kain hitam menutupi nisannya. Aku terus berjalan mengikuti bapak sambil memandangi makam itu, berusaha mengingat itu makam siapa
dan mengapa dikasih tanda hitam. Dan akhirnya aku ingat, dulu saat aku kelas 6 SD ada teror seram yang terjadi berbulan-bulan di sekolah SMP kampung kami. Satu sekolah semuanya kesurupan karena ada kuburan tua di daerah sekolah. Hingga akhirnya kuburan itu dipindahkan oleh kiai ke pemakaman ini dan teror pun hilang. Tak mau pikiranku terfokus dengan kuburan itu, aku bergegas menyusul bapak yang ternyata sudah sampai di makam orang tuanya. Dibersihkanlah rumput-rumput liar, lalu kami menabur bunga yang sudah kami beli saat perjalanan ke sini. Kami mulai diam menghadap kiblat sambil memanjatkan doa untuk mereka. Semoga di bulan Ramadan ini semua dosa mereka diampuni olehnya. Selesai berdoa, bapakku mengajakku ke bagian makam lainnya yang ternyata makam orang tua angkatnya. Masih ingat, dulu kakek angkatku meninggal cukup tragis karena santet. Akan aku ceritakan di part selanjutnya di lain kesempatan. Selesai berdoa, aku lihat sekitar, sepertinya ini sudah cukup sore. Matahari pun sudah nampak di ujung barat karena tertutup perbukitan. Ku tengok jam tanganku, ternyata sudah pukul 5 sore. Pak, ayo kita pulang. Keburu maghrib nanti ketinggalan ke musola. Kami pun bergegas menuju motor. Sela kuburan demi sela kuburan ku lewati, hingga aku bertemu lagi dengan kuburan nisan hitam itu. Sore ini aku tidak ingin terlalu banyak memikirkan teror dari makam itu. Aku pun terus berjalan keluar makam meski terasa seperti ada yang melihat dari arah makam tersebut. Ku ambillah alas kaki yang aku tinggalkan di luar dan bergegas pulang menaiki motor. Beberapa saat kemudian akhirnya kami sampai di rumah. Terdengarlah suara azan maghrib dari musola kampungku. Aku masih hafal. Itu suara Pak Samin. Beliau yang biasa azan sejak aku masih belajar mengaji dulu. Aku bergegas masuk rumah dan segera memakai sarung untuk munggahan di musola. Aku bawa makanan yang sudah disiapkan ibu untuk dibagi, dan kali ini aku mau jalan kaki menuju ke sana. Jarak musola dengan rumahku sekitar 250 meter. Meski jalannya agak gelap, setidaknya sekarang sudah sedikit lebih banyak rumah warga sehingga tak perlu takut lagi. Beda saat waktu aku masih SD yang rumahnya jarang dan listrik pun masih minim. Kususuri jalan setapak sambil menyalakan torch di HP untuk penerangan, takut menginjak sesuatu yang berbahaya atau genangan air. Aku pun terus berjalan santai. Ternyata warga yang lain pun juga baru berangkat dan berpapasan di jalan. Riz, kapan balik? Kok baru kelihatan? Tanya salah seorang warga. Oh, ini aku baru semalam sampai kak, biar bisa puasa di rumah. Kami pun jalan bersama menuju musola dan terdengar suara kentongan. Suara kentongan kayu musola untuk memanggil warga. Hampir semua warga datang dan memakai sarung. Sudah menjadi tradisi kami kalau di tempat ibadah selalu memakai sarung. Akhirnya sampai juga di musola. Bentuk luarnya masih sama seperti dulu. Musola joglo khas Jawa dengan kentongan kayu di depannya. Aku lepas alas kaki dan masuk sekalian menaruh makanan di tengah. Tak lupa juga salaman dengan sesepuh kampungku yang sudah hadir lebih dulu. Aku ingat betul namanya. Beliau adalah Pak Sarimo. Aku perhatikan isi dalam musola ternyata masih persis saat aku mengaji di sini dulu. Lantainya semen tua yang sudah retak-retak dan ambles di bagian tengah. Karpet dan tirai hijau pemisah soft, bahkan bangku tempat mengaji dan papan tulis kapur masih terpasang di bagian samping. Ini memang benar-benar bukan musola biasa. Ini merupakan salah satu musola tertua di desa kami dan tempat penyebaran Islam dulunya. Bahkan orang-orang dusun berbondong-bondong kemari untuk belajar ilmu agama. Tapi
Namun di balik keistimewaannya terdapat juga kisah mistis di musola ini. Dan mungkin sekarang mereka berada di antara kita untuk munggahan puasa. Oke, kita kembali lagi ke 15 tahun yang lalu saat aku masih kelas 4 SD. Seperti biasa pukul 3 sore aku sudah siap-siap untuk mengaji. Hari ini pelajarannya tajwid dan aku sudah hafal semua hafalannya. Kemudian aku kemasi bukuku dan obor bambu untuk penerangan saat nanti pulang. Maklum waktu itu belum ada lampu jalan dan kebanyakan jalan kami masih berupa kebun kayu. Jadi akan sangat gelap di malam hari. Tak lama kemudian temanku menghampiri rumah untuk segera berangkat. Dan bergegaslah kami buru-buru ke musola karena kami sudah telat. Apalagi guru tajwidku cukup galak. Sebut saja namanya Cak Tomo. Kalau kita telat, bisa-bisa saat belajar ngaji kita disuruh berdiri satu kaki sambil jewer telinga. Sudah beberapa kali aku kena hukuman. Karena takut dihukum, kami pun langsung lari dan dalam hitungan menit kita sudah sampai di musola. Sambil ngos-ngosan kami buru-buru masuk dan ternyata teman yang lain malah sibuk bermain. Cak Tomo mana Nur? Kok nggak kelihatan? Oh, beliau nggak datang orangnya. Katanya dia ada kepentingan sih. Tapi kita tetap disuruh di sini sampai isak seperti biasa. Tentunya kami senang dong sore ini nggak perlu ngaji. Kemudian aku taruh tasku di pojokan dan bergegas bareng Adi, Doi, dan Alvan keluar musola. Kami mau main kelereng di halaman musola saat itu. Sedang anak cewek Nur, Ilu, dan Siti masih asik main bola bekel di dalam musola. Aduh, lama-lama bosan juga ya main kelereng terus. Gimana kalau kita main ke sumber sekalian wudhu nanti? Ajak Doi sambil menunjuk ke arah hutan di selatan musola. Sekilas kulihat jam dari jendela masih pukul 4 sore dan berangkatlah kita berempat ke Belik. Jaraknya tidak jauh, hanya sekitar 150 meter dari musola. Tapi karena matahari sudah tertutup bukit di barat, suasana sore itu sudah mulai agak gelap. Dan kami berempat pun tetap saja nekat menerobos kebun untuk ke Belik. Sesampainya di sana, suasana semakin hening. Apalagi pohon bambu di sini cukup rapat, semakin menambah suasana horor saja. Sesekali terdengar bunyi kit kret. Suara pohon bambu bergesekan tertiup angin, membuat suasana semakin mencekam. Gimana kalau kita balik aja? Hari sudah semakin gelap nih, kata Adi yang memang anaknya penakut. Aku pun mengiyakan karena memang nuansanya sudah horor. Apalagi kami berada di Belik atau sumber air yang biasanya banyak penunggunya. Jangan penakut kamu. Lagian ini juga masih jam 4 kok. Tenang, gak bakal ada apa-apa, jawab Doi yang memang paling tua di antara kami. Terhasut omongan Doi, akhirnya kami jadi makin seru main kapal-kapalan dari daun bambu yang dilipat lalu dihanyutkan ke aliran parit. Siapa yang paling terakhir nyampe finish wajib cerita rahasianya. Biasanya kita cerita rahasia cinta monyet atau tontonan film porno si Doi. Saking asiknya main sampai akhirnya kita lupa waktu. Daerah sekitar yang awalnya tidak begitu gelap tiba-tiba mulai petang. Kalian mencium sesuatu enggak? Seketika kami berempat diam, memandang satu sama lain seolah mengiyakan bahwa kami mencium bau yang sama. Bau khas bunga kuburan yang cukup menyengat, seperti ada kehadiran makhluk lain yang cukup dekat dengan lokasi kita. Bulu kuduku mulai merinding. Ku tengok kanan dan kiri semakin petang. Rasa takut mulai mengisi pikiran dan ingin segera balik ke musola. Ayo kita balik, nanti kita wudhu di toilet aja, ajakku ke mereka. Mereka pun langsung berdiri seolah mengiyakan. Baru melangkah beberapa langkah dari arah berlawanan, Mbak Sarimo datang dan cukup mengagetkan kami.
Kami pun berteriak kaget dan benar-benar deg-degan karena berpikir bertemu hantu. Diam. Ngapain kalian teriak-teriak sampai maghrib? Tanya Mbah Sarimo ke kami. Enggak kok Mbah, kita cuma main biasa sekalian wudhu, jawab Alvan sambil mengelak. Akhirnya kami bergegas balik ke musola melewati kebun kelapa tanpa menoleh sedikit pun ke arah belik. Sambil masih bertanya-tanya, emang iya, suara kita berisik sampai kedengaran jauh ke warga, padahal jaraknya cukup jauh. Beberapa saat kemudian kami sampai di musola dan segera mengambil air wudhu. Hari ini jatahnya Adi untuk azan. Kulihat Mbah Sarimo masih berada ke teras musola sambil menghadap selatan, seolah dia melihat sesuatu dari arah belik. Selesai azan, lanjutlah kita sholat maghrib berjamaah dan dilanjut doa. Kemudian Mbah Sarimo memanggil kami berempat ke teras musola seperti mau memberi nasihat penting ke kita. Kalian kalau udah sore jangan suka main di belik, apalagi sambil bersendau gurau kayak gitu. Itu nasihat pertama beliau. Lah, kenapa emang Mbah? Tanya si Alvan. Kemudian beliau menjelaskan kalau tidak baik kita bermain di tempat yang banyak penunggunya, takut mengganggu atau malah membuat mereka tertarik dengan kita, apalagi hitungan kalian masih berjaga semua. Sontak makin merindinglah kami berempat. Berarti bau bunga tadi benar adanya kalau ada makhluk lain yang sedang mendekat. Si Alvan yang masih penasaran bertanya apakah dia melihat makhluk lain saat menemui kami. Soalnya tadi ada bau bunga. Iya, tadi ada sosok sundel bolong di dekat bambu. Untungnya kalian cepat balik. Kalau tidak bisa-bisa kalian dibawa oleh dia, jawab Mbah Sarimo dengan lirih. Astagfirullah, untungnya kami semua tadi segera balik ke musola. Gak kebayang kalau sampai melihat sosoknya. Akhirnya Mbah Sarimo menyuruh kami masuk ke dalam lagi dan disuruh ngaji Al-Quran saja. Si Nur izin balik dulu ke rumah karena dimintai tolong ibunya. Rumah dia deket banget soalnya, jadi gak masalah. Tinggallah kami berenam mulai mengaji Al-Quran masing-masing. Namanya gak ada guru ngaji, baru membaca beberapa ayat saja akhirnya kami malah tergoda buat main. Ada yang ngajakin ABC 5 dasar, ada yang tebak-tebakan, bahkan main bekel. Dan suasana musola pun jadi ramai dengan suara kami. Hingga kemudian tiba-tiba Ilut berteriak, Aduh, tolong, ada tokek nempel di mukenaku. Dia pun teriak ketakutan. Kami juga sampai naik semua ke bangku buat belajar mengaji supaya terhindar dari tokek. Suara kami makin riuh karena tokeknya lari di lantai. Tiba-tiba terdengarlah suara erangan cukup keras dari depan musola, seolah suara marah meminta kami tidak berisik. Suaranya mirip dengan suara erangan hantu di film. Terlihatlah samar-samar ada bayangan hitam besar dan tinggi. Namun dalam hitungan beberapa detik dia menghilang. Kami pun saling memandang dan memastikan apa yang sebenarnya tadi di depan. Udah, kita nggak usah berisik lagi ya. Diam aja, sebentar lagi Isya kok dan segera kita balik ke rumah, ucap Siti Soleha menenangkan kita. Jujur, padahal aku sendiri masih gemetar gara-gara ada tokek besar tadi, ditambah suara arangan dan bayangan hitam di luar musola. Benar-benar malam itu cukup mencekam. Rasanya menunggu waktu Isya cukup lama. Belum habis sampai di situ, setelah melihat sosok tadi, akhirnya kami berenam duduk berdekatan dekat papan. Selang beberapa menit, kejadian janggal mulai terjadi lagi. Ini benar-benar di luar nalar kami saat itu. Kalian dengar nggak? Tanya si Afnan. Kami pun berlima bilang iya dengar juga. Ada suara gemuruh meski pelan tapi perlahan-lahan seolah mendekat ke musola.
dan ternyata itu adalah suara gempa yang cukup kencang. Kami pun berteriak kencang dan berhamburan keluar musola menuju rumah terdekat, yaitu rumah Mbah Sarimo. Kami semua lari kencang, tidak ada yang memakai sandal lewat halaman rumah Mbah Sarmo yang gelap. "Mbah, ada lindu mbah," ucap kami bersamaan sambil ngos-ngosan. Di situ kulihat ada Mbah Sarmo dan istrinya, Pak Sarmin dan anaknya. Aku lihat muka mereka kebingungan dengan perkataan kami. "Gempa apa? Orang gak ada gempa kok," tandas mereka kepada kami. Kami pun tetap menjelaskan kalau barusan ada gempa cukup besar terasa di musola, hingga sampai-sampai kami lari tanpa alas kaki. Melihat raut muka kami yang bingung dan ketakutan, akhirnya istri Mbak Sarimo menawarkan minum agar kami lekas tenang. Udah, ini minum dulu, biar kalian tenang, terus kalian cerita." Sedikit mulai tenang, akhirnya Mbak Sarimo mulai bertutur. "Sepertinya jemaah yang lain di musola terganggu dengan kalian. Sejak sore kalian berisik, mulai dari berlik air sampai di musola. Ingat, yang ibadah di musola ini bukan hanya kita yang berwujud manusia. Coba nanti tanya Pak Sarmin." Pak Sarmin sendiri merupakan seorang warga dekat musola yang biasa azan maghrib, isya, dan subuh. Dia juga yang mematikan lampu musola setiap malam dan juga menyalakan lagi ketika waktu sholat subuh. Akhirnya dia mulai cerita kalau memang benar jamaah yang ibadah di musola ini bukan hanya warga kampung kami, tetapi juga mereka yang tak kasat mata. Suatu ketika saat malam pukul 11 dia kelupaan mematikan lampu musola. Melihat lampu musola yang masih menyala, akhirnya dia bergegas keluar rumah menuju musola untuk mematikannya. Meski kondisi di luar sudah sunyi senyap, dia mulai mengkah ke musola dan tak ada yang janggal waktu itu. Hingga akhirnya dia mematikan lampu. Pas balik badan, dilihatlah sosok manusia berbaju putih sedang duduk di musola seperti sedang berzikir. Melihat tidak ada siapa-siapa, akhirnya dimatikan kembali lampunya. Dan kali ini ketika dia berbalik setelah menutup pintu, dilihatlah sosok hitam tinggi tepat di halaman musola. Dia cukup kaget dan merinding. Namun setelah membaca ayat kursi, sosok tersebut menghilang. Dan segeralah Pak Sarmin kembali tidur ke rumahnya. Pak Sarmin sendiri juga bercerita kalau sudah biasa dia melihat pas tengah malam lampu musola nyala sendiri. Dia melihat dari jendelanya tidak ada orang di dalam musola. Namun ketika dia mau azan subuh, pasti lampunya sudah dimatikan kembali. Mbah Sarimo pun membenarkan hal tersebut. Mereka itu sebenarnya baik dan juga tidak mengganggu. Dulunya mereka adalah petapa yang ada di hutan selatan kampung kami. Namun setelah sekian lama bertapa, akhirnya mereka murca atau raga mereka hancur bersama dengan alam. Tapi ruhnya masih ada. Karena musola ini dulunya tempat awal-awal penyebaran agama Islam di sini, jadi mereka sering kembalinya ke sini. Itu makanya kalian yang mengaji jangan suka bersenda gurau berlebihan di musola. Mendengar cerita tersebut, kami berenam malah semakin merinding dan takut untuk balik ke musola. Sedangkan sandal kami masih di sana semua. Hingga akhirnya Pak Sarmin mengajak kami untuk sholat isya. Saking udah takutnya, selepas isya kami semua minta diantarkan pulang sampai ke rumah masing-masing. Hari ini Pak Sarminlah yang mengantar kami sampai ke halaman rumah kami.